yakin kau sudah sholat 5 waktu kau masuk surga, rata-rata jawaban apa? Insya Allah. Nah, itulah yang ambigu. Dia sendiri yang melakukan saja tidak yakin kalau dirinya itu akan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kisah Alam di channel Spiritual Sufi. Kali ini saya akan membahas di bab tentang iman. Jadi begini, banyak orang yang mengaku telah beriman, padahal imannya dengan siapa, kan begitu ya. Karena begini, kita itu jauh dari zaman hidupnya Nabi Muhammad. Nah, kita garis bawahi di situ dulu ya. Kok tiba-tiba menyatakan kita telah beriman kepada Allah? Allah yang mana? Kan begitu kan? Karena begini, dalam sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad sendiri, ada segerombolan orang Badui yang menyatakan beriman kepada Nabi yang diabadikan dalam firman Quran sendiri di dalam Al-Hujarat, surat Al-Hujarat ayat 14. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini yang harus digarisbawahi bahwa hakikat iman itu adalah dimasukkan, bukan tiba-tiba kita langsung menyatakan beriman. Nggak bisa begitu, karena hakikat iman itu dimasukkan. Bahkan orang-orang kaum Badui yang hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad pun, yang pada saat itu melihat jasmaninya Nabi Muhammad ataupun hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad, itu belum bisa dinyatakan beriman gitu. Karena hakikat beriman itu dimasukkan. Nah, disitulah yang hilang pada zaman saat ini pola-pola atau tata cara untuk bertuhan. Karena dikiranya manusia pada umumnya itu ketika kita bertuhan itu kita bisa langsung berhubungan dengan Allah langsung di maha akhirat. Padahal mana mungkin, mustahil. Karena apa? Allah itu sifatnya laisa kamisli syai'un. Bagaimana kita mengenalnya, sedangkan dibayangkan pun susah, nggak bisa gitu. Akal kita terbatas untuk membayangkan yang mana Allah itu. Nah, oke, di sini saya akan jelaskan sedikit melalui konsep bertuhan, begitu saja ya lebih jelasnya. Oke, kita lanjut melalui ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan lewat sedikit penguraian ya, biar nggak gagal paham. Makanya di situ saya kasih judul konsep bertuhan, begitu saja ya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan ada beberapa dimensi atau alam. Jadi ini alam kita, dunia. Nah, ini alam akhirat. Nah, ini maha akhirat. Jadi Allah itu hakikatnya berada pada alam maha akhirat. Nah, alam akhirat itu masih bertingkat. Nah, disinilah Allah yang sifatnya laisa kamislihi syai'un ingin dikenal oleh makhluknya, itu menurunkan Nur Muhammad ataupun Rasulullah sebagai wasilah. Nah, di sini sifatnya masih laisa kamislihi syai'un gitu, dan mewujud melalui sebuah jasmani manusia. Kalau zaman dulu itu bisa disebut nabi ataupun rasul. Nah, itu sebagai wasilahnya yang mewujud. Karena begini, kita yang pada dasarnya manusia yang awal mulanya ketika dilahirkan sama sekali belum ada akses namanya untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau kita tiba-tiba langsung ingin mengenal Tuhan tanpa melalui tali wasilah ini, itu akan mustahil. Karena apa? Yang mana Allah itu gitu.
Jadi makanya dari itu Allah ingin dirinya itu dikenal, itu menurunkan wasilahnya ataupun Nur Muhammad masih dalam bentuk di alam ruhani. Jadi ini sifatnya masih laisa kamitslihi syai'un, belum mewujud ya. Lah disinilah berhubung kita sebagai manusia itu sifatnya itu berjasmani ataupun ada yang namanya materi kasar disebutnya, maksudnya kita mewujud gitu. Jadi untuk memahami Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un itu tidak bisa, karena abstrak, yang mana nggak bisa dibayangkan karena keterbatasan akal kita sendiri gitu. Maka dari itu Allah saja yang ingin dikenal oleh makhluknya, itu Allah menggunakan wasilah melalui Nur Muhammad, terus melewati jasmaninya yang berwujud zahir. Umpamanya kalau zaman kenabian, saya contohkan Nabi Muhammad saja dulu ya, karena kan kita bagian dari umat yang terakhir ini dari kenabian ya, masa kenabian ya. Nah ini saya berbicara tentang masa kenabian dulu. Nah pada waktu itu dulu Nabi Muhammad inilah sebagai wasilah untuk terhubungnya antara Tuhan dengan makhluk ataupun makhluk dengan Tuhan. Nah makhluk ini sebagai manusia, kita ini tidak bisa tiba-tiba secara langsung ingin berhubungan dengan Tuhan tanpa melalui Rasul sendiri gitu. Karena apa? Itu menyalahi adab namanya. Allah saja yang zat pencipta itu untuk dikenal oleh makhluknya melalui wasilah. Lah sedangkan kita kok tiba-tiba langsung ingin menuju Allah begini, ini mustahil. Pasti di dalam langkah-langkahnya kita pasti akan dipermainkan oleh iblis gitu. Maka dari itu kita dalam konsep bertuhan tidak bisa secara tiba-tiba ingin mengenal Tuhan tanpa melalui Nur Muhammad itu tadi, yang mewujud ke dunia melewati jasmaninya pada waktu itu Nabi Muhammad, begitu saja ya. Nah lantas bagaimana dengan kita yang tidak hidup sejaman dengan Nabi sendiri gitu? Karena apa? Syaratnya zahir harus bertemu dengan zahir gitu. Jadi jasmani harus bertemu dengan jasmani dan ruhani harus bertemu dengan ruhani gitu. Maka dari itu kita tidak bisa, karena sudah tidak ada nabi, itu sebenarnya masih ada pewarisnya hakikatnya. Nah carilah pewarisnya ini sebenarnya di zaman kita sendiri, karena syaratnya harus hidup sezaman gitu. Nah kenapa kok kita harus melewati tali wasilah, kok nggak bisa langsung? Karena begini, Allah itu berada di alam maha akhirat. Kok jangankan alam maha akhirat, alam akhirat saja kita belum bisa melampaui. Karena apa? Batas kesadaran kita itu hanya ada pada kematian. Ini saya gambarkan batas ambang ya, batas ambang kematian. Nanti manusia itu mentoknya itu akalnya hanya nyampe di sini saja nih, ataupun batas mati. Makanya yang disebut Nabi mutu qabla anta mutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Jadi jasmaninya masih dalam keadaan hidup, tapi sudah mengalami kematian. Nah, yang dimaksud di sini kematian, yang dimaksud kematian apanya? Akalnya, hakikatnya itu. Karena letak kesadaran manusia itu berada pada akalnya itu tadi. Nggak bedanya ketika kita tidur. Hilang akal kita ketika tidur, udah lenyap itu semua ingatan apapun itu. Nah, disitulah kita sudah nggak sadar sama sekali. Kok jangankan mau ke akhirat, gitu. Maka dari itu dengan melewati tali wasilah ini ataupun pewarisnya Nabi kalau zaman sekarang, itu nanti kita akan disebutnya baiat ataupun prosesi baiat. Nah prosesi baiat itulah yang disebut penanaman nur
gitu. Karena penanaman prosesi baiat itu penanaman nur dan nur iman dan nur kitab disebutnya. Disitulah nanti kita akan dibekali di dalam kolbu untuk membedakan ataupun dalam perjalanan untuk pengenalan kepada Tuhan, karena di situ nanti ada petunjuk-petunjuk untuk membedakan mana yang iblis, mana yang Allah. Intinya begitu. Jadi kita tidak bisa semata-mata tiba-tiba langsung dengan berhampiran sama Allah, nggak kuat kita itu. Jangankan kok berhampiran dengan Allah, wong kita kehilangan harta duniawi sedikit saja kita sudah meronta-ronta kan. Karena apa? Hadirnya Allah pasti akan melenyapkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Nah, ketika kita dilenyapkan duniawinya saja kan kita udah meronta-ronta. Maka dari itu kita harus melewatin ini dulu poinnya. Makanya zaman sekarang carilah pewarisnya. Ini yang paling utama, paling penting. Nah, disinilah yang banyak orang-orang berbicara tentang agama itu tidak pernah mengenalkan. Saya juga nggak tahu apa mereka hakikatnya nggak tahu konsep bertuhan itu bagaimana gitu. Karena kita semenjak kecil pun kita tiba-tiba langsung diajarkan tentang tata cara sholat. Di sini saya bukan mengatakan itu tidak baik, bukan. Hanya saja itu hanya untuk awal-awal saja gitu. Tapi untuk keselanjutannya harus ditingkatkan. Ditingkatkan apa? Konsep bertuhannya bagaimana? Siapa yang kita sembah? Maksudnya apa? Biar jelas. Akhirnya gini, ketika yang kita sembah tidak jelas, itu nggak bedanya surga nerakanya pun. Kalau umpamanya orang berharap surga, itu pun juga nggak jelas. Makanya kebanyakan kalau ditanya, yakin kau sudah sholat 5 waktu kau masuk surga, rata-rata jawaban apa? Insya Allah. Nah, itulah yang ambigu. Dia sendiri yang melakukan saja tidak yakin kalau dirinya itu akan masuk surga, tapi mengajarkan orang lain untuk mengikuti. Nah itu, padahal akhirat itu sifatnya pasti gitu, bukan mudah-mudahan, itu bukan. Akhirat itu sifatnya pasti, karena ini bukan judi ya, ibadah itu bukan judi gitu. Jadi akan menetapi sebuah rumus disebutnya. Kalau kita menggunakan rumus A ya hasilnya A, kita menggunakan rumus B ya hasilnya B. Maka dari itu agar kita bisa bertuhan seperti Tuhan yang dipertuhankan oleh Nabi Muhammad, kita harus menggunakan tata cara atau cara yang sama dengan Nabi Muhammad sendiri. Kita nggak boleh kita membuat tata cara sendiri, cara beribadah untuk mengenal Tuhan. Itu kita nggak bisa gitu. Makanya akhirnya apa? Kita mendapatkan hasil-hasil yang di luar prasangka kita. Akhirnya muncul, kita sudah sholat umpamanya ya, kok tetap aja dihadirkan, ditatangkan musibah. Yaitu karena masalahnya di situ. Bukan berarti orang beriman terus nggak ditatangkan musibah juga, enggak. Hanya saja perbedaannya, ada musibah itu sifatnya hukuman, ada musibah sifatnya itu sebagai ujian atau cobaan. Nah yang jadi masalah begini, namanya orang diuji itu pasti dia mempelajari sesuatu. Nah yang jadi pertanyaan, kita umpamanya kena musibah, apakah kita sedang belajar sesuatu untuk mengenal Tuhan gitu? Karena syarat beriman itu pasti akan banyak ujian gitu. Jadi sementara ini dulu ya, nanti akan saya lanjut di sesi berikutnya biar nggak gagal paham. Poin intinya, syarat untuk berhubungan dengan Tuhan, di antara kita dengan Tuhan, harus menggunakan tali wasilah. Kalau zaman dulu itu Nabi Muhammad, kalau zaman sekarang disebut waliyah mursida. Makanya carilah pewarisnya Nabi Muhammad itu gitu, bisa disebut al ulama warasatul anbiya, jadi pewarisnya Nabi. Tapi di sini tidak disebut Nabi lagi, karena khatamul anbiya ya berada pada Nabi Muhammad sendiri. Jadi di sini hanya meneruskan. Kenapa? Karena ketika rusaknya sebuah zaman di sini yang dimaksud rusaknya bukan rusak dalam sisi ininya ya,
ritualnya bukan, ya kalau ritualnya ya biasa-biasa saja, maksudnya tetap nggak ada masalah. Yang jadi masalah cara berhubungan menyambungkan antara diri kita dengan Allah ini tadi. Nah, ini konsep inilah yang telah hilang, inilah yang zaman sekarang sudah tidak pernah diterangkan oleh para orang-orang yang suka berceramah tentang agama. Oke, sementara itu dulu, nanti di lain waktu akan saya lanjutkan dalam sesi berikutnya. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun berada. Salam rahayu, salam damai, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.